sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa' ra'sah. Kemudian Nabi bertakbir lagi ketika Nabi mengangkat kepalanya. Thumma yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha. Kemudian Nabi SAW mengerjakan itu semuanya dalam seluruh salatnya. Ada takbir, ada takbir, ada takbir, kemudian ada juga apa tadi? Bacaan Sami Allahu liman hamidah. Qala hatta yaqdiha, sampai Nabi menyelesaikan salatnya. Wa yukabbiru hina yaqumu min ats-tsintain ba'da al-julus. Begitu juga Nabi mengucapkan takbir, membaca takbir ketika Nabi bangkit dari apa? Tsintain, dari rakaat kedua setelah duduk. Jadi ketika selesai tasyahud apa? Awal, ketika mau bangkit. Ya. Ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Syekh melanjutkan, "Na'am, al-hadits ar-rabi' wa thamanun." Digabung hadis yang ke-83 dengan 84. Al-hadits ar-rabi' wa thamanun, hadis yang ke-84. An Mutarrif ibn Abdullah qala صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. Kata Mutarrif bin Abdullah, "Shallaitu khalfa Ali bin Abi Thalib ana wa Imran bin Husain." Aku pernah salat di belakang Ali bin Abi Thalib bersama Imran bin Husain. Mutarrif bin Abdullah bersama siapa? Imran bin Husain. Pernah salat di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qal fa kana idza sajad kabbar. Ali ketika hendak sujud maka Ali pun membaca takbir. Wa idza rafa ra'sahu kabbar. Ketika bangkit dari sujud juga bertakbir. Wa idza nahadha min ar-rak'atain kabbar. Ketika bangkit ya dari dua rakaat maka Ali pun bertakbir. Falamma qada as-salah, maka tatkala selesai salat, akhadha bi yadi Imran bin Husain. Kata Abdullah bin Mutarrif, kata Mutarrif bin Abdullah, ketika Ali selesai salat, kami selesai salat, maka Imran bin Husain memegang tanganku. Akhadha bi yadi, memegang, mengambil tanganku. Faqala, kemudian Imran bin Husain mengatakan, qad dzakkarani hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat ini, salat yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ini mengingatkan aku apa? Dengan salat yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au qal, ya, au qal, kata Mutarrif bin Abdullah, kalau tidak salah Imran bin Husain juga mengatakan shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ali salat ya bersama kita seperti halnya salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dua hadis, hadis Abi Hurairah dan hadis Mutarrif bin Abdullah menceritakan tentang salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dicontohkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah mengatakan fihi masail, fihima masail. Dalam dua hadis ini ada beberapa faidah. Al-ula wujubu takbiratil ihram wa an takuna fi halil qiyam. Yang pertama adalah wajibnya takbiratul ihram. Wa an takuna fi halil qiyam, dan ini dilakukan dalam keadaan berdiri. Dilakukan dalam keadaan berdiri. Apa ada orang takbiratul ihram dalam keadaan tidak berdiri? Ada sebagian orang. Ya. Sebagian orang ada yang lakukan. Ketika buru-buru dia mengejar imam yang sedang rukuk, maka dia pun takbir ihramnya sambil apa? Ruku. Ini tidak boleh. Tidak dibenarkan yang demikian. Karena takbiratul ihram itu dalam keadaan dia berdiri. Begitu juga bagi mereka yang mampu berdiri, maka dia berdiri takbiratul ihramnya. Kalau tidak mampu karena dia apa? Tidak bisa berdiri, maka dia boleh sambil duduk. Tapi hukum asal selama dia masih bisa berdiri, maka takbiratul ihram dilakukan dalam keadaan dia berdiri.
Karena tadi disebutkan oleh Abu Hurairah, kana Rasulullah idza qama ila shalah yukabbiru hina yakum. Nabi ketika berdiri untuk salat, maka Nabi bertakbir. Ats-tsaniyah, yang kedua, wujub takbirat ar-ruku' wal huwi min al-qiyam ila as-sujud wal raf'i minhu ila al-julus baina as-sajdatain was-sajdah al-ukhra wa ba'da at-tashahhud al-awwal. Syekh rahimahullah menyebutkan di sini wajibnya takbirat, takbir tadi, ya, takbir tadi. Dan ini disebut dengan takbiratul intiqal. Jadi ada takbiratul ihram yang diawali untuk sholat tadi, yang kedua ada takbiratul intiqal, takbir untuk berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Jadi disebut intiqal, berpindah. Nah, takbir ini, ya, menurut pendapat yang kuat adalah takbir yang wajib. Adapun sebagian ulama mengatakan takbir ini hukumnya sunnah. Tapi pendapat yang kuat adalah bertakbir. Nabi contohkan adalah apa? Setiap gerakan Nabi bertakbir. Ali contohkan setiap gerakan bertakbir. Sehingga Syekh mengatakan wujubu takbiratir ruku', wajib untuk bertakbir dalam ruku', ketika ruku' tadi, wal huwi minal qiyam ila sujud, takbir ketika hendak sujud, ya. Kemudian warraf'i minhu ilal julus, takbir ketika bangkit dari sujud untuk duduk, wa baina sajdataini was sajdatil ukhra wa ba'da at-tashahhudil awwal, dan juga takbir ketika bangkit atau ketika duduk tasyahud atau ketika bangkit dari tasyahud al-awwal. Qala wa hadhihi takbirat wajibatun fi kulli rak'atin min as-shalah ada takbiratil ihram. Maka takbirat ini, takbir intiqal ini hukumnya wajib dalam setiap rakaat dari salat yang kita lakukan. Ada takbiratil ihram, kecuali takbiratil ihram. Karena ini menjadi apa? Pembuka salat kita. Sah tidak orang salat langsung ruku? Tidak sah, harus takbiratul ihram. Ya, harus takbiratul ihram. Sehingga di sini ketika kita mengatakan bahwa takbirat intiqal ini hukumnya wajib, kemudian ketika kita sholat dan meninggalkannya dengan sengaja, maka tidak bolehkan, ini batal. Tapi kalau kita lupa, maka kita sujud sahwi. Bagaimana dengan makmum? Ketika kita makmum, maka tidak mengapa, karena kita menjadi makmum bagi imam kita. Ini yang membedakan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tidak sah seorang apabila tidak bertakbiratul ihram di awal salatnya. Ini pendapat yang kuat bahwa takbiratul intiqal hukumnya adalah wajib. Kemudian tsalitsah, yang ketiga, wujub tasmi' lil imam wal munfarid dunal ma'mum. Wajib, ya, untuk membaca sami'allahu liman hamidah bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian selain makmum. Ini sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis kemarin. Wa idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kalau imam sudah membaca sami'allahu liman hamidah, maka kita pun bangkit dan kita membaca rabbana walakal hamd. Sehingga kewajiban membaca sami'allahu liman hamidah ini adalah bagi imam dan bagi munfarid yang sholat sendirian. Ini pendapat yang kuat. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat dari hadis ini, at-tahmidu li kullin minal imam wal ma'mum wal munfarid fi halil qiyam. Membaca tahmid rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd ini adalah wajib bagi setiap imam, makmum, begitu juga munfarid yang sholat sendirian fi halil qiyam, dalam keadaan dia berdiri, bukan dalam keadaan masih ruku, tapi dalam keadaan berdiri, bukan pula dalam keadaan dia turun sujud. Karena bacaan Rabbana walakal hamd adalah pada saat i'tidal berdiri, bukan pada saat hendak turun sujud. Ya. Kemudian al-khamisah, yang kelima, wujubut tuma'ninah ba'da ar-raf'i min ar-ruku' wa kaunut takbir fi halil intiqal. Yang kelima adalah wajib untuk tuma'ninah setelah
bangkit dari ruku. Tuma'ninah. Kenapa demikian? Karena ada kesempatan untuk membaca Rabbana walakal hamd. Ini yang wajib. Kemudian bisa ditambah yang zikir-zikir yang lainnya. Sehingga ini menjadi tuma'ninah yang wajib. Rabbana walakal hamd. Nah, kalau seandainya i'tidalnya, bangkit dari rukuknya tidak tuma'ninah, kapan dia akan baca Rabbana walakal hamd? Pada saat dia sambil sujud. Ini sudah di luar keadaan atau kondisi dia sedang berdiri. Maka ini tidak dibenarkan. Wa qaulu takbir fi halil intiqal. Dan takbir itu dilakukan pada saat berpindah. Jadi takbir intiqal dilakukan pada saat kita berpindah. Makanya tadi disebutkan hina yaqum, ketika sedang berdiri. Hina yarka, ketika sedang ruku. Jadi kapan takbir intiqal itu dibaca? Pada saat ketika berbarengan dengan gerakan. Bukan dibaca pada saat sebelumnya Allahu Akbar, mau ruku, dia sudah baca Allahu Akbar, tapi tidak ruku. Tidak demikian. Atau dia ruku dulu, baru Allahu Akbar. Tidak juga. Tapi dia baca sambil berbarengan Allahu Akbar. Kapan dia menyelesaikannya? Bisa diselesaikan sambil ruku, Allahu Akbar, sambil ketika ini selesai, atau pada saat dia pertengahan Allahu Akbar, belum sampai dia sudah selesai, tapi dia sambil kondisinya sedang gerak. Bukan pada saat dia berdiri Allahu Akbar baru turun. Tidak. Begitu juga sujud. Sebagian imam dia sujud dulu, baru dia baca Allahu Akbar. Ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan juga. Jadi dia pun sujud pada saat dia pun takbir untuk intiqal sujud sambil dia turun ke sujud. Bukan dia sujud duluan baru takbir, atau dia berdiri baru takbir intiqal duluan. Tidak dibenarkan demikian. Ya. Kalau kita khawatir makmumnya nanti mendahului kita, yang salah makmumnya, bukan imamnya. Yang salah makmumnya, karena hukum asal makmum jangan dia bergerak turun sebelum imam benar-benar dalam keadaan sujud. Kemarin hadisnya kita baca bahwa para sahabat tidak ada yang bergerak sedikit pun untuk menundukkan badannya sampai benar-benar Nabi dalam keadaan sujud sempurna, baru para sahabat ikut turun untuk sujud. Nah, kemudian dari hadis ini tadi, kita sebutkan tadi bahwa khilaf yang terjadi di antara para ulama tentang hukum takbir intiqal tadi, sebagian mengatakan adalah sunnah dan sebagian ada mengatakan wajib, dan yang wajib inilah yang kuat berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam itu bertakbir maka ucapkanlah takbir. Ya, kemudian tadi Abu Hurairah juga menceritakan bagaimana salat Nabi. Begitu juga, Nabi SAW selalu mengucapkan itu dan tidak meninggalkan ucapan takbir intiqal dalam setiap salatnya. Dan ini disebutkan sebagaimana hadis Nabi, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hanya yang membedakan adalah dalam masalah tasmi', yaitu membaca sami Allahu liman hamidah, kewajiban bagi imam, dan munfarid. Adapun makmum maka tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian hadis selanjutnya, al-hadis al-khamis wa thamanun, hadis yang ke-85. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. Hadis Al-Bara' bin Azib, beliau bercerita, aku pernah salat bersama Nabi SAW. Fawajadtu qiyamahu farak'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'. Aku dapati salat Nabi SAW antara berdirinya. Aku dapati bagaimana berdirinya Nabi, kemudian rukuknya Nabi, kemudian i'tidalnya Nabi,
kemudian sujudnya Nabi, fajalsatahu baina sajdatain, kemudian duduknya Nabi di antara dua sujud itu, fasajdatahu fajalsatahu baina taslim wal insiraf, dan sujud Nabi dan duduk Nabi antara salam dengan insiraf. Insiraf itu berpalingnya Nabi, berpindahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qariban minas sawa, hampir sama. Jadi antara berdiri Nabi, rukuk Nabi, bangkit Nabi, sujud Nabi, duduk Nabi, hampir sama lamanya. Ya, hampir sama lamanya. Qal na'am qariban minas sawa, hampir sama. Wa fi riwayah Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, ma khala al-qiyam wal-qu'ud qariban minas sawa, kecuali dalam keadaan berdiri dan duduk, ini hampir sama. Nah, nanti ada penjelasan tentang ma khala al-qiyam wal-qu'ud. Qiyam di sini adalah berdiri pada saat membaca, dan qu'ud di sini adalah pada saat at-tasyahud. Pada saat at-tasyahud. Qariban minas sawa, hampir sama. Syekh mengatakan fihi masail, dalam hadis Al-Bara' bin Azib ada beberapa faedah. Yang pertama, al-afdal an yakuna ar-ruku' wal-i'tidalu minhu was-sujud wal-i'tidalu mutasawiyatal miqdar. Yang afdal adalah antara ruku' dan i'tidal dan sujud, ya, sujud dan duduk di antara dua sujud itu sama, mutasawiyah, sama miqdarnya, batasan lamanya hampir-hampir sama. Fala yutilul musalli ba'daha ala ba'd. Hendaknya orang yang sholat itu tidak memanjangkan ya antara satu dengan yang lainnya. Rukuknya panjang, bangkit i'tidalnya pendek. Sujudnya panjang, duduknya antara dua sujud pendek. Tidak demikian, tapi hampir-hampir sama. Mutasawi al-miqdar. Tasawi al-miqdar. Ini yang utama. Ats-tsaniyah, yang kedua, an yakuna al-qiyam lil-qira'ah wal julus lit-tashahhud atwal min ghairihima. Ini. Yang kedua, kata Syekh, hendaknya berdiri dalam membaca, ya, baca Al-Fatihah, baca bacaan suratnya, taib, dan juga duduk untuk tasyahud itu lebih panjang daripada yang lain. Lebih panjang dari apa? Rukuknya, lebih panjang dari i'tidalnya, lebih panjang dari sujudnya. Wa takunul qira'ah munasibatan li tatwili shalah atau takhfifiha, sehingga bacaan salat itu disesuaikan ya dengan lamanya salat atau dengan ringannya salat seorang. Jadi kalau dia berdiri untuk membaca taib Al-Fatihah dan bacaan ayat atau surat setelah Al-Fatihah, dia boleh lebih panjang daripada rukuk dan sujudnya, tapi disamakan dengan apa? Tasyahudnya tadi, ya, tasyahudnya tadi. Ini yang disebutkan oleh Syekh. Ats-tsalitsah, yang ketiga, thubutut tuma'nina fil i'tidal min ar-ruku'i was-sujud. Nah, di sini menetapkan bahwa kewajiban tuma'ninah dalam i'tidal, bangkit dari ruku' tadi, berdiri bangkit dari ruku' tadi. Begitu juga dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud. Nah, batasan tuma'ninah, kata para ulama, adalah seorang dapat membaca satu zikir yang wajib. Jadi ketika dia apa? Bangkit dari ruku', maka dia dapat membaca Rabbana walakal hamdu dengan sempurna, kemudian dia apa? Sujud. Maka dia tuma'ninah. Begitu juga pada saat sujud. Dia dapat membaca satu zikir yang wajib. Subhana rabbiyal a'la. Nah, kalau antum melihat sebagian sholat, kapan dia membaca itu loh, yang itu, ya, ekspres, ya, apa istilahnya kalau kereta, bus. Jadi ini bedanya. Tuma'ninah yang wajib adalah seorang dapat membaca zikir yang wajib dalam sholat tersebut, dalam gerakan, setiap gerakannya tersebut. Ya, nah kalau dia bisa menambah lebih, maka lebih afdal, maka dia lebih afdal. Ya, dia baca 3 kali setiap zikir tersebut, kemudian dia baca zikir yang lain atau doa yang lain, maka lebih afdal. Kemudian hadis Al-Bara' bin Azib, nah, disebutkan tadi dalam hadis ini adalah fajalsatahu ma baina taslim wal insiraf.
kata Al-Bara' bin Azib bahwa jilsah duduknya Nabi SAW antara taslim dan insiraf, antara salam dengan berpalingnya Nabi. Jadi Nabi menghadap kiblat, kemudian Nabi salam. Taib. Sebelum Nabi insiraf, sebelum Nabi menghadap jamaah, maka ini ada duduk sekejap, duduk sebentar. Maka disebutkan fihi dalil ala annahu kan yajlisu qabla insirafi yasiran. Seorang imam setelah dia salam, maka dia duduk sebentar. Ya, duduk sebentar. Qariban min qadri ruku'ihi aw sujudihi aw julusihi baina sajdain. Jadi dia duduk sebentar sebelum menghadap imam. Yang batasannya itu seperti dia sedang ruku, atau dia sedang sujud, atau dia sedang duduk di antara dua sujud. Thumma yansarif ba'da dzalik. Kemudian setelah itu baru dia menghadap ke makmum. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Dan terdapat dalam hadis Aisyah bercerita, karena Nabi SAW idza sallama lam yaq'ud illa miqdar ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Jadi dalam hadis Aisyah diceritakan ketika Nabi SAW selesai salam, maka Nabi masih menghadap kiblatnya, ya, dan cukup membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Nabi menghadap ke jamaah, ke makmumnya. Ya, ini yang sunnahnya. Kemudian dalam hadis ini adalah fihi taharri sahabah wa mutaba'atuhum li af'ali Nabi SAW. Bagaimana para sahabat Nabi SAW mereka begitu hati-hati dan begitu menjaga untuk bisa mencontoh Nabi SAW dalam perbuatan-perbuatan Nabi, terlebih dalam sholatnya. Karena perbuatan Nabi itu seperti akwalnya. Ay af'alun Nabi hujjah ka'aqwali. Perbuatan Nabi itu adalah dalil, sebagaimana ucapan Nabi itu adalah dalil. Jadi kalau kita dapatkan dalil perbuatan Nabi, maka itu adalah hujjah. Sebagaimana kita dapatkan ucapan Nabi adalah sebagai hujjah. Nah, ini para sahabat sangat menjaga dan mereka sangat berusaha untuk bisa mencontoh perbuatan Nabi SAW. Kemudian kita lanjutkan pada al-hadis as-sadis wa thamanun. Hadis yang ke-86. An Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inni la alu an usalli bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala Thabit fakana Anas yasna'u shay'an la arakum tasna'unah. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. حديث ثابت البناني رضي الله تعالى عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه beliau berkata, inni la alu an usalli bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Jadi aku tidak, apa istilahnya, alu an usalli bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Aku tidak meremehkan, ya, di antara kalian untuk melaksanakan salat sebagaimana kalian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di tengah-tengah kami. Qala Thabit, maka Anas pun mencontohkan salat. Anas pun mencontohkan salat. Kana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'una. Kata Thabit, aku melihat Anas mengerjakan salat itu tidak seperti yang aku lihat di antara kalian. Aku tidak pernah melihat di antara kalian seperti yang dilakukan oleh Anas ibn Malik. Dan Anas bin Malik khadim Nabi. Anas bin Malik tahu bagaimana Nabi SAW baik dalam salatnya atau dalam kebiasaan-kebiasaannya. Karena idza rafa'a ra'sahu min ar-ruk', Anas kalau beliau mengangkat kepala dari ruku', berdiri apa? I'tidal, maka intasaba qa'ima, benar-benar tegak badannya, berdiri. Tidak apa? Tidak bungkuk, tapi benar-benar tegak berdiri. Ketika bangkit untuk berdiri i'tidal dari ruku', intasaba qa'ima, tegak berdiri badannya. Hatta yaqula qail, sampai-sampai ada yang terbesit mengatakan qad nasiya, barangkali lupa.
lupa untuk apa? Lupa untuk ruku ini. Lupa untuk sujud ini. Karena saking apa? Tegaknya dan lamanya. Ya. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, dan Anas kalau bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, maka hatta yaqula qail, maka Anas tetap duduk tegak sampai-sampai orang mengatakan qad nasiyah, barangkali lupa itu. Ya, barangkali lupa yang demikian itu. Ini dilakukan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, mencontohkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana benar-benar memberikan haknya dalam setiap gerakan, memberikan haknya ketika sujud, memberikan haknya ketika i'tidal, memberikan haknya ketika ruku dan yang lainnya. Syekh mengatakan fihi masail. Al-ula, ada dua faedah yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Al-ula, al-i'tidalu ba'da ruku' wa tulil qiyam. Tentang i'tidal, bangkit dari ruku' tadi dan lamanya berdiri. Lamanya apa? I'tidal yang dilakukan Anas. Jadi tidak cukup hanya membaca satu zikir, tapi membaca zikir yang lain, sebagaimana terdapat dalam sebagian riwayat Nabi SAW dan yang lainnya. Al-thaniyah, yang kedua, al-i'tidal ba'da sujud wa tulil julus. Wa tulul julus. I'tidal, tegaknya Anas, berdiri, duduk setelah sujud, ya, dari sujud itu, wa tulil julus, dan lamanya duduknya. Tidak apa? Tidak terburu-burunya. Jadi lamanya duduknya untuk membaca doa. Dan di situ ada doa-doa yang dianjurkan selain daripada zikir yang wajib. Wa fi hadza raddun 'ala al-mutala'ibin fi hadaini ruknaini bi tarki tuma'ninah. Kata Syekh, dan hadis ini sebagai bantahan 'ala al-mutala'ibin, terhadap orang-orang yang bermain-main, fi hadaini ruknain, dalam dua rukun ini. Jadi banyak orang yang bermain-main dalam dua rukun salat ini, yaitu apa? Rukun rukun apa tadi? Bangkit dari apa? Ruku' dan bangkit dari sujud. Artinya duduk di antara dua sujud dan i'tidal, bangkit dari ruku'. Dengan apa? Bitarkit tuma'ninah. Mereka tidak tuma'ninah. Jadi disebutkan oleh Syekh, mereka yang tidak bangkit dari i'tidal, bangkit dari ruku', artinya ketika i'tidal dengan benar dan dengan berdiri tegak, maka dianggap main-main. Atau mereka yang duduknya tidak tegap, ya, kemudian terburu-buru tadi, maka dianggap sebagai main-main tadi. Bitarkit tuma'ninah, karena dianggap tidak tuma'ninah di dalam salatnya. Kemudian hadis selanjutnya, al-hadis as-sabi' wa thamanun. Al-hadis as-sabi' wa thamanun. Karena ada sebagian mazhab yang tidak menganggap tuma'ninah itu adalah satu kewajiban dalam sholat. Ini mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah. Ya. Mazhab Hanafiyah menganggap bahwa tuma'ninah dalam apa tadi? I'tidal ini tidak dianggap sebagai satu hal yang wajib. Ini bagi mereka. Atau tuma'ninah dalam qiyam. Sehingga kalau antum melihat kan video yang di Indonesia, video yang di India, Pakistan lebih parah lagi. Lalu untuk melihat video di Indonesia yang sholat sekian rakaat dalam 5 menit, di India, Pakistan lebih parah lagi dari itu. Karena mazhab mereka mazhab Hanafi. Mazhab mereka mazhab Hanafi. Ya, padahal kalau mereka ngikut mazhab Syafi'iyah, maka akan ada tuma'ninah yang benar-benar tuma'ninah. Tapi nggak tahu, mereka mungkin saat itu ngikut mazhab sana mungkin saat itu. Ya. Ini disebutkan oleh beberapa ulama bahwa mazhab Hanafiyah tidak menganggap tuma'ninah itu suatu kewajiban. Nah, ini salah, tidak benar. Bahkan mazhab Hanafiyah pun mengatakan salat itu cukup dia membaca meskipun satu ayat. Yani dia takbir Allahu Akbar. Taib, kemudian dia membaca apa? Dia membaca apa saja. Dia baca apa saja. Tanpa harus Al-Fatihah, tanpa harus baca apa, satu ayat atau setengah ayat, tidak masalah. Sah salatnya. Kenapa? Mereka berhujah faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah ya ayat yang ringan saja. Sehingga itu dijadikan dalil bahwa ketika seorang dia salat, tayyib, kemudian
dia membaca satu ayat saja, maka sudah sah sholatnya. Ini jelas-jelas menyelisihi, karena dia mengambil dalil secara umum, tetapi dia meninggalkan contoh perbuatan Nabi dalam masalah apa? Sholat. Ini tidak dibenarkan. Sehingga kalau ada yang berhujah dengan mazhab tertentu, kemudian menyelisih hadis Nabi, maka ini tertolak. Ini tertolak, tidak dibenarkan demikian. Ayatnya benar, tapi dijadikan hujah pada kondisi yang tidak tepat. Ya, kalau ayat itu dipakai kemudian digunakan hujah dalil setelah apa? Setelah membaca Al-Fatihah, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah ayat-ayat yang ringan saja. Maka itu dibolehkan. Tapi kalau itu dijadikan hujah bahwa dalam sholat tanpa Al-Fatihah pun cukup membaca ayat satu, ya, satu ayat pun dibolehkan, maka ini tidak dibenarkan. Karena sholat Nabi SAW tidak demikian. Sholat Nabi ada Al-Fatihah, sholat Nabi ada bacaan, sholat Nabi ada rukuknya, ada itidalnya, ada tumaninahnya. Ini yang disebutkan oleh para ulama, kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Ucapan pendapat siapapun boleh diambil, boleh ditolak, kecuali Nabi SAW, dan hadis Nabi SAW harus lebih didahulukan, baik itu hadis perbuatan atau hadis itu adalah ucapan Nabi SAW. Kemudian hadis selanjutnya, al-hadis as-sabi' wal-thamanun, hadis yang ke-87. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma sallaitu wara'a imamin qad akhaffa salatan wala atamma salatan minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, ma sallaitu wara'a imamin qad akhaffa salatan. Aku tidak pernah salat di belakang imam yang salatnya itu lebih ringan, ya, wala atamma, dan lebih sempurna minan nabi, daripada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas menceritakan bagaimana salat Nabi. Kalau Nabi meringankan salat, ya, meringankan salat, benar-benar ringan, tetapi apa? Tetapi sempurna. Tetapi sempurna. Artinya sempurna itu kebaca semuanya, tumaninahnya dapat. Jadi ringan salatnya tapi sempurna. Makanya di antara sunnah Nabi untuk salat qabliyah al-fajr rakaatain benar-benar khafif, benar-benar apa? Ringan. Karena cukup apa? Membaca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua apa? Al-Ikhlas. Benar-benar ringan, tapi apa? Tamam, dapat sempurnanya. Dapat sempurnanya. Dalam khutbah Nabi SAW, ketika sedang berkhutbah, datang seorang sahabat, kemudian langsung duduk. Maka Nabi bertanya di atas mimbar, as-sallait, apakah engkau sudah sholat ketika engkau masuk masjid tadi? Maka sahabat itu menjawab, belum ya Rasulullah. Qum fasalli, bangkit engkau, berdiri dan sholat lagi. Maka sholat 2 rakaat. Sehingga dalam riwayat disebutkan fal yatajawwaz aw fal yujiz, maka ringankan sholatnya. Pada saat imam khatib sedang berkhutbah, kita masuk ke masjid, maka yang pertama dilakukan adalah apa? Sholat tahiyatul masjid, tetapi apa? Fal yukhaffif, ringankan. Tidak lama-lama. Ya, hatta kalau kita membaca Al-Fatihah saja, langsung ruku, maka ini sah dan dibolehkan. Karena apa? Ini kewajiban untuk segera mendengarkan khutbah. Sehingga ketika imam atau khatib berada di atas mimbar dan muadzin sedang azan, orang yang masuk masjid segera dia sholat. Segera dia sholat untuk tahiyatul masjid meskipun sedang ada azan. Kenapa? Karena yang lebih utama adalah mendengarkan khutbah. Jangan kemudian selesai na'am muadzin baru pada sholat. Ini tidak dibenarkan, ya. Ini salat Nabi SAW yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian fihi masail, ada 2 faedah yang dibawakan oleh Syekh. Al-ula an ya'ti al-imam bis salati khafifatan hatta la yashqa 'ala al-musallin wa tamatan hatta la yanqusa min thawabiha syai'un. Kata Syekh, yang pertama bahwa seorang imam hendaknya dia salat dengan salat yang khafifah, ringan. Sehingga apa? La yashqa 'alal musallin, tidak memberatkan makmum. Wa tamatan, tapi harus sempurna. Hatta la yanqusa min thawabiha syai', sehingga tidak terkurangi sedikit pun dari pahala salat tersebut. Jadi
Imam pun melihat keadaan dan kondisi apa? Makmumnya. Ketika makmumnya di sana ada orang tua, ada orang sakit, ada anak-anak, atau musafir karena masjid di pinggir jalan, atau masjidnya posisinya di bandara, atau posisinya di rumah sakit, atau di terminal, maka falyukhaffif, dia ringankan. Tapi tetap tamatan, dia harus menyempurnakan solatnya hatta la yanqusa min thawabiha syai', supaya pahalanya tidak terkurangi. Ats-tsaniyah, yang kedua, anna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu salatin, bahwa salat Nabi sallallahu adalah salat yang paling sempurna. Salat Nabi adalah salat yang paling sempurna. Ya, baik itu salat yang dilakukan Nabi dengan jangka atau dalam waktu yang panjang, ya, lama, maka sholatnya sempurna. Ketika Nabi memendekkan sholat, meringankan sholat, juga paling sempurna. Faliyahris 'alal musalli 'ala mawaqitiha wa mutaba'atihi fiha. Maka hendaknya, seorang dia memperhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari waktunya maupun dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga salat kita masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Dan ini sama, baik itu salatnya lelaki maupun salatnya perempuan, tidak ada bedanya. Ya, baik salat lelaki maupun salatnya perempuan. Karena Nabi sebutkan secara umum, sallu kama raaitumuni usolli. Tidak dikatakan bahwa yang laki seperti saya, yang perempuan seperti Aisyah, tidak ada hadisnya. Tapi Nabi contohkan, akulah contohnya, lihatlah salatku. Kata Nabi SAW, siapa yang mau melihat atau mau salat seperti Nabi, maka dia mempelajari hadis-hadis salat Nabi SAW. Nah, adzan dulu. Baik, kita lanjutkan satu hadis dulu. Al-hadithu al-thamin wal-thamanun. Hadis yang ke-88. An Abi Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. Hadits Abi Qilabah, yaitu Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri. Abu Qilabah namanya Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri. Beliau berkata, Ja'ana Malik bin Huwairith fi masjidina hadha. Kata Abu Qilabah, datang ke masjid kami Malik ibn Huwairith. Faqala, kemudian Malik ibn Huwairith ini mengatakan, datang, kemudian berkata, inilah usalli bikum wa ma uridu salata. Aku ingin salat, ya, di hadapan kalian. Tapi sebenarnya aku tidak ingin salat. Maksudnya apa? Aku ingin mencontohkan salat, tapi bukan untuk salat beneran. Artinya bukan salat dalam artian apa? Salat yang dia jadikan sebagai ibadah, tapi contoh, li ta'lim, untuk mengajarkan. Aku ingin mengajarkan salat kepada kalian dan bukan salat yang itu adalah ibadah. Faqultu li Abi Qilabah, kata rawi al-hadis, maka aku pun bertanya, wahai Abu Qilabah, kaifa kana yusalli? Bagaimana salatnya Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu? Qala, maka Abu Qilabah mengatakan, mithla salati syekhina hadha. Salatnya Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu, salatnya itu mirip seperti salat guru kita ini. Wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhad. Dan di antara salat gerakan yang dilakukan oleh Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu adalah beliau duduk, ya, sebelum bangkit dari sujud ke qiyam, berdiri. Berarti duduk apa namanya? Duduk jilsal istiraha, duduk istiraha. Jadi ketika bangkit dari sujud, sebelum bangkit berdiri, maka duduk terlebih dahulu. Qal kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud, duduk dulu. Qabla an yanhad, sebelum bangkit ke atas.
Ini di antara gerakan yang dicontohkan Malik bin Huwairits radhiyallahu taala anhu. Dan di sini kisah ini berarti ada berapa? Yang pertama Abu Qilabah, posisi yang ada di masjid. Kemudian datang siapa? Kemudian datang Malik ibn Huwairits mencontohkan salat Nabi. Nah, ini sudah pernah terjadi. Kemudian Abu Qilabah ini bercerita kepada murid-muridnya, ya, di majlis. Kemudian muridnya bertanya, bagaimana salatnya Malik bin Huwairits? Maka Abu Qilabah mengatakan, seperti salat guru kita. Dan siapa yang dimaksud dengan guru kita? Arada bi syaikhihim Aba Yazid Amr ibn Salamah al-Jarmi. Ya, Aba Yazid Amr ibn Salamah al-Jarmi. Jadi Abu Qilabah, kemudian juga orang-orang di sekitarnya tadi punya guru di situ, namanya Aba Yazid Amr ibn Salamah al-Jarmi. Ketika Abu Qilabah menceritakan salatnya Malik ibn Huwairits, itu salatnya mirip dengan siapa tadi? Abu Yazid. Malik ibn Huwairits salatnya mirip dengan Abu Yazid, Amr ibn Salamah al-Jarmi. Nah, hadis ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ada satu faidah bahwa istihbabu jilsatil istirahah, dianjurkan untuk duduk istirahat. Wa anna mawdhi'aha 'inda an-nuhud min as-sujud ila al-qiyam. Dan kapan duduk istirahat itu dilakukan? Adalah pada saat bangkit dari sujud hendak berdiri. Ya, maka dia apa? Duduk sebentar. Wa anna al-qasda fiha al-istirahah. Tujuannya apa? Sekejap, istirahat sebentar. Fala yusra' laha takbir wala dzikir. Maka tidak ada di situ apa? Zikirnya, tidak ada takbirnya. Ya, duduk sebentar, kemudian bangkit. Di sini terjadi khilaf di antara ulama. Apakah duduk ini memang disyariatkan dan dianjurkan? Maka ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, pendapat yang mengatakan innaha sunnah lil hajah, ay 'indal hajah. Duduk istirahat ini hukumnya sunnah, dianjurkan karena ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan. Mungkin karena capek, atau mungkin karena apa? Fisiknya lemah, maka dianjurkan duduk terlebih dahulu, kemudian dia apa? Bangkit berdiri. Ini pendapat sebagian ulama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa duduk ini ghair mustahabbah. Duduk ini tidak dianjurkan. Duduk ini tidak dianjurkan. Karena dalam banyak hadis-hadis tentang sifat salat Nabi tidak disebutkan, kecuali ini tadi. Kemudian pendapat yang ketiga, annaha sunnah mutlaqah. Pendapat yang ketiga bahwa duduk istirahat ini adalah sunnah mutlak. Ya, meskipun kita tidak ada kebutuhan, meskipun fisik kita kuat, maka tetap hukumnya apa? Sunnah mutlaqah. Dan ini juga diriwayatkan dari para ulama. Dan pendapat ini, ya, adalah pendapat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, kemudian masyayikh-masyayikh yang lainnya, ya, bahwa duduk ini menjadi duduk yang sunnah, mutlaqah. Tetapi tidak boleh memperlambat. Ya, saking enaknya istirahat, apalagi salat apa? Salat tarawih. Tidak boleh. Sebentar saja dia. Ya, sebentar saja kemudian bangkit. Tidak boleh memperlambat. Ya. Nah, ini kalau memperlambat dia sudah keluar dari mencontoh imamnya. Imamnya sudah berdiri, imamnya sudah membaca bacaan lama, dia masih duduk aja. Tidak boleh. Ya, ini hanya sekejap saja. Kemudian dia segera bangkit. Taib. Mungkin ini yang bisa kita baca. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.